Ada pertanyaan dari banyak calon entrepreneur, apa sih karakteristik seorang entrepreneur sukses? Riset menunjukkan beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah seorang entrepreneur melakukan usahanya bukan untuk mengejar uang, tapi lebih untuk mengembangkan passion yang dimiliki. Memang nggak salah kalau kita jadi entrepreneur untuk mencari uang. Tapi entrepreneur sukses melakukan usahanya karena didorong faktor passion. Dan karena dia punya passion, dia punya endurance atau daya tahan yang lebih kuat dari orang kebanyakan. Dan daya tahan ini sangat berguna untuk dia melewati masa-masa sulit dalam merintis usahanya. Ingat bahwa merintis usaha itu pasti punya banyak tantangan. Yang kedua adalah punya kemampuan membuat keputusan dan berani bertanggung jawab. Banyak orang yang ingin jadi entrepreneur tapi mereka sulit sekali mengambil keputusan, sekalipun keputusan kecil. Misalnya begini, banyak orang yang kalau ditanya ingin makan apa, mereka jawabnya terserah atau gimana lu aja lah. Pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana mereka yang gak tahu apa yang mereka mau bisa jadi seorang entrepreneur yang harus membuat begitu banyak keputusan setiap harinya kalau mereka tidak terbiasa dalam mengambil keputusan. Memang saya mengerti bahwa mengambil keputusan itu beresiko dan sebagian orang takut salah. Nah, ini mengapa saya juga mengatakan bahwa entrepreneur sukses itu berani bertanggung jawab. Entrepreneur sukses tidak selalu membuat keputusan yang tepat. Tapi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berani bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan yang dibuat. Berani mengambil keputusan dan berani bertanggung jawab. Ketiga, lakukan usahamu dengan serius. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka sudah serius dalam merintis usaha mereka. Tapi sebenarnya banyak entrepreneur yang gak terlalu yakin bahwa barang atau jasa yang mereka tawarkan itu punya nilai tambah yang tinggi buat customer. Jadi ketika ada kesempatan bisnis lain, mereka gampang tergoda untuk ganti usaha. Banyak juga entrepreneur yang goyah ketika orang lain meremehkan atau meragukan bisnis mereka. Dan semua itu terjadi karena kita belum cukup serius dalam usaha kita. Jadi sebelum memulai usaha atau melanjutkan usaha saat ini, pastikan bahwa kita serius untuk memulai perjalanan entrepreneurship kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita siap dan komit untuk serius. Cheers. Keempat, punya kemampuan membuat planning yang baik. Ada perkataan bahwa if you fail to plan, you plan to fail. Nah, inilah yang harus selalu kita ingat ketika kita tergoda untuk punya sikap gimana nanti aja deh. Membuat perencanaan baik jangka pendek, menengah, atau panjang harus jadi kebiasaan kita. Dalam membuat perencanaan bisnis, kita punya kesempatan untuk menganalisa pasar, kompetitor, kekuatan dan kelemahan kita, peluang, dan masih banyak aspek bisnis lainnya. Kamu bisa melihat perencanaan bisnis itu seperti peta yang akan membawa kamu ke tempat yang diinginkan. Kelima, mampu mengatur keuangan dengan baik. Ngomong-ngomong, apa sih yang terjadi kalau kita memotong urat nadi tangan kita? Kita pasti kehilangan banyak sekali darah dan akhirnya kita bisa say bye-bye dengan dunia ini. Nah, itulah analogi dari peran cash flow dalam berbisnis. Ketika kita tidak mengatur cash flow kita dengan baik dalam berbisnis, kita akan segera kehilangan banyak sekali darah kehidupan bisnis kita. Dan gak heran, kalau tidak ditangani dengan segera, kita juga bakal segera say bye-bye dengan bisnis kita. Jadi kemampuan mengatur keuangan ini sangat vital dan harus dipelajari sejak dini. Kabar baiknya adalah semakin cepat kita berubah dan membangun kebiasaan keuangan yang baik, semakin cepat pula bisnis kita bisa berkembang. Keenam, entrepreneur sukses sangat peduli terhadap konsumen mereka. Mereka tidak takut dengan kompetisi, tidak takut dengan saingan, tidak terlalu peduli dengan profit jangka pendek, karena mereka hanya peduli kepada satu hal saja, konsumen mereka. Pikiran mereka hanya berputar di sekitar masalah konsumen. Apa yang harus saya lakukan supaya konsumen saya lebih happy? Apa yang jadi komplain konsumen saya? Bagaimana konsumen saya bisa puas dengan pelayanan saya? Bagaimana konsumen saya bisa punya hidup lebih nyaman lewat produk dan jasa yang saya tawarkan?
Kalau kamu menanyakan semua pertanyaan di atas, kamu sudah ada di jalur yang tepat dan kesuksesan hanya tinggal tunggu waktu saja. Karena semua konsumen yang puas dengan barang dan jasa kamu akan menjadi duta besar gratis buat bisnis kamu. 7. Zaman sekarang bisnis tidak bisa terlepas dari teknologi. Entrepreneur sukses selalu memakai teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan mereka. Ini bukan berarti kamu harus selalu gonta-ganti teknologi, tapi kamu harus selalu update. Bisnis yang memakai teknologi pun lebih menarik buat para investor, karena bisnis dengan teknologi punya masa depan yang tidak terbatas. 8. Punya tim yang solid. Tidak ada entrepreneur yang bisa sukses sendirian. Kita perlu orang lain yang punya kemampuan untuk menolong bisnis kita. Dalam hal ini, kita harus bisa dan berani mendelegasikan tugas kepada orang lain yang punya kemampuan lebih di bidangnya. Jadi kita harus bisa mencari orang yang tepat. Walaupun sulit, itu bukannya mustahil dilakukan. Dan setelah kamu menemukan orang yang tepat, buat orang itu nyaman untuk bekerja sama dengan kamu. Perhatikan semua kebutuhannya, bukan saja dalam masalah finansial, tapi juga sisi non-finansial lainnya seperti suasana kerja atau kekompakan tim. 9. Tidak pernah berhenti belajar. When we stop learning, we are dying. Banyak orang yang dulu mungkin hebat, tapi karena mereka berhenti belajar, akhirnya ilmu mereka jadi ketinggalan zaman. Prinsip ini harus kamu pegang erat, karena aset terbesar dalam bisnismu adalah diri kamu sendiri. Ketika kamu berhenti belajar, kamu membiarkan orang lain menyalip kamu dalam masalah skill. Jadi, sediakan waktu khusus secara teratur untuk belajar dan mengupdate ilmu kamu. Ke-10, bangunlah reputasi pribadi dan bisnis yang baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Membangun reputasi membutuhkan waktu yang lama, tapi cuma butuh waktu sekejap saja untuk menghancurkan reputasi baik yang sudah kita bangun dengan jerih payah kita. 11. Berani mengambil resiko. Hal ini bukan berarti kita bisa sembarang main tubruk saja, tapi kita harus memperhitungkan semua resiko yang ada dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Ini yang dinamakan pengambilan resiko yang terukur dan manajemen resiko. Ingat bahwa ada resiko, ada hasil. Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, kita perlu punya kondisi keuangan pribadi yang rapih. Bukan kaya, tapi punya disiplin keuangan dan kondisi keuangan yang teratur. Jadi pengambilan resiko hanya bisa dilakukan kalau kita punya bekal keuangan pribadi yang baik. Kalau tidak, itu sama saja dengan kita berjudi. 12. Selalu lakukan follow up dengan konsumen kita. Follow up, follow up, follow up. Karena konsumen adalah pihak terpenting dalam bisnis kita. Pastikan bahwa mereka puas dengan apa yang kita tawarkan. Lakukan hal ekstra untuk menyenangkan mereka. Perusahaan Amazon di Amerika bisa berhasil saat ini karena pelayanan konsumen mereka yang sangat baik. Hal ini bisa kita contoh dan lakukan dalam bisnis kita. 13. Entrepreneur sukses menyadari bahwa bisnis adalah sebuah permainan saja dan bukan tujuan hidup atau segala-galanya dalam hidup ini. Ini membuat mereka menjadi lebih rileks dan mampu menikmati semua hasil dan juga proses yang dilalui. Prinsip ini sejalan dengan ucapan bahwa sukses bukanlah akhir dari sebuah proses, tapi sukses bisa kita temui dalam proses itu sendiri. Itulah pembahasan mengenai karakteristik seorang entrepreneur sukses. Sampai jumpa di modul ketiga.